Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeheard.com, recording on the go. Nah, kali ini saya akan membahas tentang basic tutorial Audacity, di mana pada episode kali ini saya akan membahas tentang EQing atau equalization atau ekualisasi. Nah, apa sih itu ekualisasi? Mari kita bahas sekarang. Oke, di sini kita sudah dihadapkan dengan software Audacity. Nah, untuk prakteknya saya akan merekam sampel audio dari sini ya. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeheard.com, recording on the go. This is an audio test. Oke, kita normalis dulu. Minus 2 desibel, kita dengarkan. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeheard.com, recording on the go. This is an audio test. Oke, kita akan praktek dengan ini ya. Nah, apa sih itu equalization atau ekualisasi? Nah, pertama kita bisa buka efeknya dulu, equalization di sini. Nah, kita flatten. Nah, equalization sendiri itu adalah dimana kita bisa melakukan setting, yaitu di sini tiap fader sini adalah mewakili setiap volume dari frekuensi tertentu. Nah, di sini tertera 20 Hz sampai 20.000 Hz untuk range-nya. Nah, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya bass, ada yang namanya mid, ada yang namanya treble. Nah, itu merupakan band atau kelompok dari frekuensi tertentu. Nah, bass sendiri adalah kelompok dari frekuensi rendah atau frekuensi low, dimana biasanya ada di frekuensi 20 Hz sampai ke 200 Hz atau 500 Hz. Nah, kemudian untuk mid sendiri itu adalah frekuensi tengah, yaitu adalah frekuensi dari 500 Hz sampai 4000 Hz, dan frekuensi high atau treble itu berada di 4000 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, lalu apa sih fungsinya? Kenapa kok dipisah per frekuensi volumenya seperti itu? Nah, normalnya setiap sesuatu yang kita rekam itu memiliki range frekuensi tersendiri. Misal nih, suara manusia, voice atau vokal. Nah, rata-rata typically vokal atau voice manusia itu berada di frekuensi yaitu 100 Hz sampai 20.000 Hz. Artinya ketika kita merekam vokal ada beberapa frekuensi yang tidak kita perlukan, yaitu adalah frekuensi low dari 20 Hz sampai 100 Hz. Nah, seperti itu. Coba kita play dulu ya, di sini kita preview. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeheard.com, recording on the go. This is an audio. Nah, disitulah ada yang namanya ekualisasi. Nah, kita di sini kita bisa potong frekuensinya. Saya udah ubah ke draw aja. Nah, di sini di bawah ini merupakan frekuensinya. Kemudian yang di atas ini adalah volumenya. Kita kalau menaikkan namanya boosting, kalau menurunkan namanya cutting. Nah, misal ini saya potong, saya high pass filter. Nah, high pass filter itu adalah memotong bagian low-nya. Kalau low pass filter itu memotong frekuensi yang di frekuensi atas atau frekuensi high-nya. Misal saya potong di frekuensi di mana vokal manusia typically rata-rata tidak ada di frekuensi tersebut, di frekuensi ini ya. Oke, kita preview. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeheard.com, recording on the go. This is an audio. Maka tidak ada perubahan yang signifikan, tapi ini akan menjadi sebuah solusi ketika teman-teman merekam sesuatu, ada kayak suara headroom atau suara di sekitar ruangan yang dia itu berada di frekuensi bawah. Nah, istilahnya apa ya, suara rumbling, headroom atau apa gitu. Nah, di sini kita bisa potong sehingga suaranya bisa menjadi lebih fokus pada frekuensi di mana rata-rata manusia ngomong. Nah, kemudian
beberapa mikrofon itu memiliki frekuensi respon yang berbeda-beda. Kebetulan mikrofon yang saya pakai ini frekuensi respon di high-nya itu adalah maksimal di 17.000 Hz. Nah, makanya sisanya pasti yang terekam adalah background noise. Seperti itu. Bisa jadi dari perangkat perekamnya, dari mixernya, atau dari audio interface-nya, atau bahkan bisa dari komputernya sendiri. Nah, teman-teman bisa potong frekuensi itu, diturunkan volumenya sehingga suaranya bisa lebih jernih lagi menggunakan equalization. Nah, di sini saya contohkan, saya melakukan low pass filter di frekuensi atas. Coba kita dengar. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Oke, kita bandingkan dengan sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Nah, terlihat kan bedanya? Kita potong lagi seperti tadi. Nah, dengan menggunakan high pass filter atau memotong frekuensi bawah ini juga teman-teman bisa mengurangi suara popping, suara yang ketika ngomong P dan B ada suara bek seperti itu. Nah, itu suara popping. Itu biasanya berada di frekuensi low atau frekuensi bawah. Nah, kita dengarkan lagi. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Nah, itu tadi. Kemudian fungsi selanjutnya adalah kita bisa melakukan de-essing atau suara sibilance itu kita hilangkan. Nah, ini istilahnya adalah de-essing. Biasanya suara kayak suara S, suara napas keluar. Nah, itu kalau di speaker yang treble misalnya, atau yang biasanya headphone flat atau speaker flat, itu mesti akan pedas di telinga. Nah, itu kita bisa kurangi. Nah, itu berada di frekuensi rata-rata ada di frekuensi 8.000 sampai 10.000 Hz seperti itu. Nah, bisa dilakukan pemotongan seperti ini. Diturunkan kira-kira sekitar minus 24 desibel atau minus 20 desibel. Kita coba preview. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Nah, suara S-nya akan lebih berkurang ya. Suara S-nya akan lebih berkurang, tapi ini terlalu banyak. Oke, dikit aja. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Nah, teman-teman bisa memanipulasi suara di sini yang hasil rekaman mikrofon mungkin bisa menjadi lebih clear lagi, lebih jelas lagi dengan melakukan boosting di frekuensi tertentu yang bisa membuat suara ini menjadi lebih jelas. Misal saya boosting di frekuensi yang agak tinggi tapi dominan, yaitu sekitar 20 Hz sampai 4000 Hz misal. Tapi jangan terlalu banyak. Jika terlalu banyak nanti suaranya akan seperti suara radio. Maka dikit aja, naikin kira-kira 3 desibel. Kita preview. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Nah, misal nih teman-teman suaranya terlalu moody atau terlalu bindeng atau apa, itu bisa dicari frekuensinya. Nah, rata-rata itu berada di frekuensi kira-kira 300 sampai 500 Hz. Seperti itu. Misal, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. Atau di boost ketika suaranya mungkin terlalu cempreng, jadi nggak ada bodinya, bisa dinaikin di boost. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Nah, itu tadi. Nah, coba kita apply. Oke. Nah, coba kita dengarkan. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio test. Lebih clear ketimbang sebelumnya. Kita coba cek sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio test. Oke. Kita kembalikan. Nah, itu tadi adalah proses equalisasi. Nah,
Teman-teman juga bisa menggunakan equalization ini sebagai efek dimana teman-teman ingin membuat memanipulasi suara menjadi suara radio misalnya. Nah, teman-teman tinggal lakukan, yaitu adalah memotong frekuensi bawah seperti ini misal, dan frekuensi atas. Kita dengarkan. Halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobear.com, recording on the go. This is an audio. Nah, seperti suara di speaker radio. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Bila kamu merasa terbantu dengan video ini, share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidupmu. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.